Halo Sobat Jempol Hijau. Pernah kepikiran nggak? Kenapa ada orang yang hobi banget bakar-bakar di halaman belakang, tapi bukannya diprotes tetangga, tanamannya malah tumbuh subur, mirip di hutan Amazon? Nah, hari ini kita bakal membedah satu aktivitas jenius yang saya temukan. Mengubah kulit padi alias sekam menjadi emas hitam alias sekam bakar. Shh, ini bukan sekedar bakar-bakar biasa ya. Ada teknik rahasia di baliknya yang bikin kita nggak perlu beli peralatan mahal. Penasaran gimana cara bikin booster tanaman alami ini? Cuma modal kaleng bekas? Tonton sampai habis, karena di tengah nanti saya bakal bocorin satu kesalahan fatal yang sering bikin orang gagal total pas pakai sekam bakar ini. Pertama, cari satu kaleng minuman soda bekas. Jangan kaleng kerupuk ya, kegedean. Kaleng soda ini bakal jadi bagian atas cerobong kita. Tugas kita cuma satu, buat dia jadi pipa silinder yang bolong atas bawah. Potong bagian tutup dan bagian dasarnya sampai bersih. Kenapa harus bolong? Karena kita butuh efek cerobong asap. Asap panas itu sifatnya naik ke atas, dan kaleng ini bakal jadi jalurnya. Nah, sekarang ambil kakaknya, yaitu kaleng bekas susu bubuk yang ukurannya lebih besar. Disinilah seni dimulai. Di bagian bawah kaleng susu ini, kalian harus buat lubang yang diameternya pas dengan kaleng soda tadi. Lalu, ambil paku dan palu. Sekarang, buatlah lubang kecil-kecil yang banyak di sekeliling dinding kaleng susu ini. Kenapa harus banyak lubang kecil? Nah, ini edukasinya. Lubang-lubang ini berfungsi sebagai jalur oksigen atau ventilasi. Sekarang, satukan keduanya. Masukkan kaleng soda tadi ke lubang di dasar kaleng susu. Bentuknya bakal mirip menara kontrol mini. Letakkan rakitan ini tepat di tengah-tengah gunungan sekam padi kering kalian. Jangan tuang bensin ya, itu berbahaya dan merusak kualitas sekam. Gunakan bahan organik yang ada di sekitar. Masukkan potongan kardus bekas atau serbuk gergaji ke dalam lubang kaleng tadi sebagai pemantik api. Begitu api sudah menyala stabil di dalam kaleng, suhu panasnya bakal merambat keluar lewat dinding kaleng susu yang sudah kita lubangi tadi. Inilah yang bakal memasak sekam di sekelilingnya secara perlahan tanpa terbakar langsung oleh api terbuka. Sobat, membuat sekam bakar itu butuh kesabaran seluas samudra. Prosesnya memakan waktu sekitar 3 jam. Tips dari sumber kita, rajin-rajinlah mengaduk sekamnya pakai sekop. Kenapa harus diaduk? Biar matangnya merata dan proses karbonisasinya lebih cepat. Lihat deh, volume sekamnya bakal menyusut pelan-pelan saat menghitam. Kalau sudah hitam legam semua, jangan lupa langsung disemprot air sampai asapnya hilang total. Jangan ditinggal tidur ya, kalau enggak besok pagi kamu cuma bakal nemu abu putih yang fungsinya beda lagi. Sekarang bagian paling penting, kenapa kita repot-repot bakar sekam? Apa nggak cukup pakai tanah biasa? Jawabannya adalah nutrisi dan struktur. Sekam bakar ini beda sama abu dapur biasa. Dia punya struktur berpori. Ini kunci rahasianya. Pori-pori ini bikin tanah jadi gembur, sirkulasi oksigen ke akar lancar, dan drainase air jadi oke punya. Tanaman nggak bakal bengek karena tanah yang padat. Plus, isinya itu loh, kaya akan fosfor, kalium, karbon, dan kalsium. Ini paket lengkap buat bikin batang tanaman kokoh, meningkatkan daya tahan tubuh si tanaman dari penyakit, biar nggak gampang kena downy mildew atau busuk akar, sampai bikin buahnya jadi lebih manis dan berisi. Keren banget kan? Iya nih. Eits, tapi tunggu dulu, ada aturan mainnya. Sekam bakar ini sifatnya alkali alias basa dengan pH lebih dari 7. Jadi kalau tanahmu sudah basa, jangan pakai kebanyakan. Tapi kalau tanahmu asam, sekam bakar ini adalah juru selamat buat menetralkan pH. Rasio idealnya kalau mau dicampur ke tanah itu sekitar 1:10. Oh iya, satu hal unik. Karena warnanya hitam, dia pintar menyerap panas. Di daerah dingin atau pas musim hujan, menaburkan ini di permukaan pot bisa bantu jaga kehangatan tanah. Tapi kalau lagi musim kemarau yang panasnya minta ampun, pakainya secukupnya saja ya. Jangan sampai akar tanamanmu merasa lagi di sauna. Gimana? Ternyata jadi alkemis di kebun sendiri nggak sesusah itu kan? Cuma modal kaleng bekas dan sisa padi, tanaman bisa sebahagia itu. Sekarang saya mau tanya nih ke kalian. Menurut kalian, limbah dapur apa lagi yang biasanya dibuang, padahal punya manfaat luar biasa buat tanaman? Tulis di kolom komentar ya.
Saya bakal balas beberapa jawaban paling kreatif, dan siapa tahu bisa jadi bahasan di video kita selanjutnya. Jangan lupa klik like kalau menurut kalian teknik kaleng bekas ini jenius, dan subscribe biar nggak ketinggalan tips berkebun yang santai tapi berisi lainnya. Sampai jumpa di eksperimen berikutnya, dan salam jempol hijau!